Acara ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Hal itu buntut dari temuan surat suara pemilu Capres-Cawapres 2024 yang sudah tercoblos di Taiwan. Merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri seharusnya belum dilakukan. Harusnya ini tidak terjadi, apalagi ini dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu di luar negeri, dan ini membuktikan sebenarnya bahwa seperti yang dibilang oleh Bawaslu bahwa metode pos ini memang salah satu hal yang bisa memicu kerawanan pemilu. Kalau nggak salah bulan Agustus tahun 2023 yang lalu Bawaslu melonsing indeks kerawanan pemilu dan salah satunya adalah mekanisme pos ini. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan. Sementara menurut Ketua KPU RI 2021-2022, Ilham Saputra, perlu dilakukan investigasi terkait pemahaman pemilu di luar negeri. Yang missing link-nya ini adalah lebih kepada pemahaman petugas kita yang belum paham betul, atau kemudian untuk tidak curiga kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini kemudian akan muncul kecurigaan kepada masyarakat kepada penyelenggara pemilu, ada kesan untuk kemudian potensial curang, kemudian juga ada ketidakadilan di sana. Nah, ini tentu harus diklarifikasi segera untuk melakukan investigasi untuk kebenaran datang ke luar negeri. Jadi jangan khawatir, langsung saya datang ke sana memastikan apakah betul surat suara yang dicetak oleh KPU dengan nanti ada alatnya gitu ya. Kemudian kedua, apa motifnya? Ketiga, bisa kemudian nanti dilihat apakah betul ada kesalahan dari petugas PPLN kita di sana. Nah, ini kan masih ada waktu untuk kemudian melakukan perbaikan, melakukan klarifikasi dan memastikan betul, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa itu tidak benar. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum menyatakan surat suara pemilu 2024 yang telah dicoblos WNI di Taiwan tidak sah. Bahwa KPU akan memberikan sanksi, ya, itu memang benar, ya. Dan kami saat ini sedang mempersiapkan sanksi tersebut. Yang dilakukan oleh PPLN Taipei itu murni keteledoran, murni ketidakpatuhan terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak ada motif yang lain. Dan KPU melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwa surat suara yang telah diterima oleh pemilih, ya, sebanyak 31.276 surat suara, baik untuk Pilpres maupun Pileg DPR RI Dapil Jakarta II, itu dinyatakan rusak dan tidak sah, dan KPU segera akan mengirim surat suara yang baru, ya. Akibat kegaduhan ini, KPU akan memberikan sanksi kepada PPLN dan akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menduga terdapat pelanggaran administratif terkait pengiriman surat suara ke WNI di Taipei sebelum jadwal pelaksanaan pemilu di luar negeri. Bawaslu juga menerangkan jadwal distribusi surat suara untuk WNI baru dilakukan pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024. Pemungutan suara dengan metode pos pada tanggal 18 Desember tahun 2023 dan 25 Desember 2023 diduga melanggar prosedur, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 44 ayat 1 PKPU 25 tahun 2023 yang mengatur pengiriman surat suara pada pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 3 huruf B dilakukan oleh Ketua KPPSLN pos paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, eksplisit telah diatur dalam lampiran PKPU
25 tahun 2023 bahwa pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Jadi dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN, POS, dan atau PPLN Taipei. Penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu di luar negeri dilakukan oleh Panwas Luar Negeri. Jadi sesuai dengan Perbawaslu 8 tahun 2022 tentang penanganan pelanggaran administrasi pemilu dan kaitannya dengan SK Juknis PP nomor 169. Ya, pemirsa, Bawaslu Republik Indonesia membatalkan pemanggilan terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran dianggap tidak terbukti melakukan pelanggaran saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Badan Pengawas Pemilu RI membatalkan pemeriksaan terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di Car Free Day Bundaran HI. Jadwal pemanggilan terhadap Gibran rencananya berlangsung pada hari ini, namun dibatalkan karena pendalaman yang dilakukan Bawaslu dinilai sudah cukup. Dari hasil pendalaman tersebut, Bawaslu menyebut tidak menemukan dugaan pelanggaran pidana pada pemilu yang dilakukan Gibran. Mereka melaporkan hanya melihat dari YouTube dan informasi-informasi media online. Nah, kita klarifikasi dengan kepolisian, ya, Bareskrim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa. Nah, terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah, setelah kita mintai klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti. Selain itu, tim kampanye Gibran juga tidak terbukti memobilisasi keikutsertaan anak-anak saat bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day tersebut. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud merilis hasil survei internal pasca debat. Hasilnya Pilpres 2024 mustahil berlangsung satu putaran. Giat politik semakin menggeliat dan masa pencoblosan pemilu 2024 semakin dekat. Sementara debat Pilpres menyisa 3 kali lagi, yakni 2 kali debat Capres dan 1 kali lagi debat Cawapres. Namun, di tengah giat kampanye para kandidat, narasi Pilpres satu putaran kembali menyeruak. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud merilis hasil survei internal pasca debat. Hasilnya, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,7%. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menempati posisi teratas dengan perolehan 41,1%. Dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi kedua dengan elektabilitas 37%. Dengan hasil survei ini, maka Pilpres 2024 mustahil berlangsung satu putaran. Ada kejadian-kejadian dadakan, ya, maka suara 01, 02, 03 akan stabil seperti ini sampai 14 Februari 2024. Kejadian dadakannya itu bisa muncul karena terjadi sesuatu yang signifikan, terutama blunder pada saat debat 3, 4, 5, atau ada kejadian-kejadian yang sifatnya kasus skandal atau kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh salah satu paslon atau tim dari paslon. Survei menggunakan metode konvensional dan forum group discussion dengan melibatkan hingga 4.000 responden di 31 kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melakukan penahanan terhadap juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Nurindra Charismiaji, terkait kasus perkara pajak dan tindak pidana pencucian uang. Atas kasus ini, Kejari Jakarta Timur telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Kejari Jakarta Timur bersama tim Jaksa Penuntut Umum, Kejati DKI Jakarta
menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji. Ia merupakan politikus Partai Nasdem sekaligus jubir Timnas pemenangan paslon Anies Muhaimin. Yang bersangkutan saat ini ditahan di Rutan Cipinang. Penahanan juga dilakukan ke tersangka lainnya, Ike Andriani, yang merupakan pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Tersangka Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu. Menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur terkait dengan penyidikan perkara perpajakan dan TPPU atas nama tersangka Nurindra B. Karismiaji dan Ike Adriani berkas perkara terpisah bahwa pada hari ini kemarin maksudnya Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Kejari Jakarta Timur telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 bersama dengan tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di ruang bidang tindak pidana khusus Kejari Jakarta Timur. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai surat perintah penahanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah menggelar simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas dan calon pemilih umum. Selain untuk mengetahui tingkat kesulitan, simulasi ini juga untuk mengukur durasi proses pencoblosan. Ananda Salwa, calon pemilih difabel ini harus didampingi sang ibu saat akan melakukan pencoblosan surat suara pemilu di tempat pemungutan suara. Ia adalah pemilih pemula yang terpaksa dibimbing ibunya ketika menjalani proses pencoblosan dari tahap awal hingga akhir. Meski sempat kesulitan, namun penyandang tunanetra ini akhirnya mampu menyelesaikan simulasi pemilu yang digelar KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kendati menemui kesulitan, namun surat suara khusus berhuruf Braille bagi penyandang tunanetra dinilai sangat membantu saat menjalani proses pencoblosan. Rasanya sangat terkesan karena bisa mendapatkan pengalaman baru. Baru pertama kali ini? Iya, betul. Kesulitannya apa tadi? Kesulitannya apa saat tadi pencoblosan tadi? Kesulitannya mencoblos. Simulasi pemungutan suara bagi kaum difabel dan masyarakat umum sengaja digelar KPU Salatiga untuk mengukur tingkat kesulitan dan waktu yang dibutuhkan selama proses pencoblosan. Sehingga kita nanti bisa mengukur seberapa lama sih proses dalam pencoblosan itu. Setiap pemilih mencoblos di 5 surat suara itu. Penyandang disabilitas ini adalah merupakan pemilih yang memiliki hak pilih juga yang harus kita layani. Kebetulan 2 teman disabilitas tadi merupakan pemilih di daftar pemilih tambahan yang ada di TPS 02 Randuacit. Untuk memudahkan para difabel dan lansia, KPU Salatiga juga mengatur tempat pemungutan suara tidak bertangga. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa pengungsi Rohingya. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam iNews Sore.